Banyak di antara kita yang tidak tahu, bahkan tidak sadar kalau tindakan kecil dengan membuang sampah ke laut akan menjadi ancaman bagi kita dan anak cucu di masa yang akan datang. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. From packaged food to disposable bottles, plastic is a part of daily life. Entire garbage truck worth of plastics dumped into the world's oceans. Plastics. Our use of plastic. Plastic production. Plastic. More plastic. To end plastic pollution. Dengan letak geografisnya yang strategis dan kekayaan sumber daya kelautannya, perairan Maluku memiliki dampak signifikan dalam konteks geopolitik dan kemaritiman Indonesia. Kalau kita melihat dalam konteks modeling oceanografi ini seperti sebuah filter bagi dua samudra besar. Upaya pemerintah dalam menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan sudah banyak dilakukan. Namun sepertinya, kalimat yang sederhana pun masih terlalu sulit untuk dimengerti beberapa orang. Langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan dan melawan masalah sampah plastik di kawasan ini sangat penting untuk mendukung kelestarian laut dan perekonomian lokal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ellen MacArthur Foundation, limbah plastik yang mencemari lautan diperkirakan akan menyumbangkan 0,1 sampai 2,5% dari emisi gas rumah kaca global pada tahun 2050. Meski terlihat kecil, angka tersebut setara dengan emisi gas rumah kaca dari 30 sampai 100 juta mobil. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembuangan sampah di laut diantaranya kerusakan ekosistem. Sampah yang terbuang di laut dapat merusak terumbu karang, hutan bakau, dan ekosistem laut lainnya, mengancam keberlanjutan kehidupan laut. Ancaman kesehatan. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat terakumulasi dalam organisme laut dan memasuki rantai makanan, sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut. Kerusakan pariwisata. Tempat-tempat wisata laut yang tercemar sampah akan kehilangan daya tariknya, merugikan industri pariwisata dan merugikan ekonomi lokal. Jadi pertama, kita punya negara Indonesia itu penyumbang sampah plastik di laut itu nomor 2 terbesar di dunia, ya. Di Ambon sendiri, berdasarkan data dari pemerintah Kota Ambon, produksi sampah di Kota Ambon pada tahun 2022 mencapai 90.061 ton. Jumlah ini setara dengan 250 ton per hari. Sampah tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah industri, sampah perkantoran, sampai dengan sampah dari kegiatan pariwisata. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 72,61% yang berhasil dikelola. Sisanya, yaitu sekitar 27,39%, berakhir di tempat pembuangan akhir atau terbuang ke laut. Dalam kegiatan Lokakarya penguatan kapasitas pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan sampah pada Selasa 7 Mei 2022 lalu, Wali Kota Ambon Budiwin Latimena mengatakan, sampah telah menjadi masalah besar yang tidak bisa disepelekan di Kota Ambon, dikarenakan sampah yang dihasilkan per hari berkisar 220 ton. Sedangkan kemampuan daya angkut pemerintah kota hanya 160 ton per hari. Itu berarti setiap hari sisa sampah yang tidak mampu diangkut sekitar 60%. Upaya pemerintah setempat dalam mengatasi masalah pengolahan sampah sudah dilakukan melalui pemenuhan tempat penampungan sampah, peningkatan daya angkut sampah menuju TPA, hingga proses daur ulang sampah tersebut menjadi produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Namun dari beberapa data yang tersaji tadi, ada pertanyaan yang mendasar. Apakah sampah ini semata hanya menjadi tugas bagi pemerintah? Masa depan Maluku ditentukan oleh kita sebagai masyarakat Maluku itu sendiri. Kita yang tinggal di sepanjang pesisir pantai, perkotaan, ataupun gunung bisa berperan dalam menentukan nasib Maluku di masa depan.